Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfarizki Kurniawan dari kelas 4D Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 12 41 16 196. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar konseling keluarga. Mungkin kita tidak asing dengan katanya konseling. Konseling ini adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada individu untuk memahami diri, menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan serta mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya secara optimal melalui hubungan yang profesional dan komunikatif. Okey. Jadi konseling keluarga ini sama kayak di mana konseling keluarga ini, yaitu adalah proses bantuan yang dilakukan konselor kepada anggota keluarga yang bermasalah, di mana anggota keluarga ini dibantu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan keluarga. Fokus utama konseling keluarga ini terdapat pada satu orang yang bermasalah, tetapi juga tidak hanya dia saja, tetapi juga hubungan dan interaksi antar anggota keluarga, sebagaimana yang telah dijelaskan sebagai suatu sistem. Artinya ketika satu orang keluarga mengalami masalah, maka hal tersebut biasanya juga memengaruhi anggota lain. Seperti ayah lagi marah dan ibu diam, juga berpengaruh terhadap anak. Jadi anak berpendapat kalau kita bersuara itu bisa kayak nanti dimarahi. Mungkin berpengaruh pada mental anak juga, teman-teman. Jadi konseling keluarga ini sangat perlu demi memperbaiki hubungan keluarga sesama anggota keluarga, di mana dia fokus yaitu pada memperbaiki hubungan emosional serta pola interaksi dalam keluarga, agar tidak terjadi silent treatment di setiap permasalahan keluarga. Karena itu mungkin kawan-kawan udah tahu konseling keluarga itu apa. Jadi saya akan melanjutkan, yaitu terdapat beberapa konsep dasar konseling keluarga. Pertama, keluarga adalah sebagai sistem. Di dalam konsep ini, keluarga dipandang sebagai satu kesatuan. Contoh, ketika anak mengalami masalah di sekolah, penyebabnya berasal dari konflik orang tua, atau ketika komunikasi dalam keluarga buruk, anggota keluarga dapat menjadi tertutup dan emosional. Dalam sistem keluarga, setiap anggota keluarga memiliki peran, dan perubahan pada suatu anggota akan mempengaruhi anggota lain. Karena itu konselor tidak menyalahkan satu individu, tetapi melihat hubungan dan pola yang terjadi dalam keluarga secara menyeluruh. Jadi konsep kedua yaitu interaksi dan komunikasi. Konseling keluarga sangat menekan pentingnya komunikasi yang sehat. Masalah keluarga sering muncul karena kurang mendengar, komunikasi yang kasar, diam berkepanjangan, dan tidak terbuka. Melalui konseling keluarga, anggota keluarga dapat dibantu belajar mendengar dengan baik dan menyampaikan perasaan secara tepat, mengurangi konflik, serta membangun komunikasi yang hangat dan terbuka. Konsep berikutnya yaitu peran dan fungsi keluarga. Dalam keluarga memiliki anggota yang memiliki peran masing-masing. Ayah berperan sebagai pemimpin dan pelindung, ibu sebagai pengasuh dan pendidik, sedangkan anak sebagai anggota keluarga yang belajar dan berkembang. Jika peran tersebut tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Contohnya, orang tua yang terlalu sering otoriter akan membuat anak menjadi takut dan memberontak. Sebaliknya, kurangnya perhatian orang tua dapat membuat anak mencari perhatian di luar rumah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan. Tujuan konseling keluarga adalah membantu mencapai hubungan yang sehat dan harmonis. Selain itu, konseling keluarga juga bertujuan untuk memperbaiki komunikasi keluarga dan menyelesaikan konflik yang ada di dalam keluarga. Jadi teman-teman mungkin tidak
tidak paham tentang konsep ini, yaitu saya ada contohnya seperti perubahan antara lain perceraian, kematian kematian anggota keluarga, atau pernikahan baru, atau keluarga orang tua tunggal, di mana ini sangat berpengaruh. Berikutnya ada fungsi konseling keluarga, di mana fungsi ini pertama fungsi protektif, yaitu mencegah munculnya masalah yang lebih besar. Fungsi kuratif, yaitu membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, dan fungsi pengembangan, yaitu membantu keluarga berkembang menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan, yaitu menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis. Juga terdapat prinsip-prinsip, seperti prinsip pertama yaitu semua anggota keluarga penting dan memiliki pengaruh yang sama. Dan yang kedua yaitu masalah yang dipandang secara menyeluruh, bukan hanya dari satu individu, dan adanya keterbukaan dan kejujuran. Jadi teman-teman, itulah yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.